Hai, selamat datang di AWS Story. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas 5 ritual pemanggilan setan. Ya, kalian tahu ada banyak ritual buat pemanggilan setan yang ada di dunia. Gua sih percaya nggak percaya ya dengan hal tersebut. Tapi setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada risikonya. Justru itu gua di sini sebelum gua ngebahas topik kali ini, gua harus memperingati pada kalian semua bahwa jangan pernah melakukan 5 hal tersebut karena gua nggak mau menanggung resiko jika ada sesuatu hal yang terjadi pada kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Pertama, jelangkung. Well, you know lah gua harus masukin ritual pemanggilan setan asli Indonesia ini. Asal kalian tahu ya, jelangkung yaitu sebuah permainan yang bersifat supranatural yang mana tujuannya adalah untuk memanggil makhluk halus. Cara menggunakannya bisa gua bilang gampang banget. Lu mesti berada di lokasi yang gelap dan mempunyai energi. Tapi jangan pernah dimainkan di dalam rumah. Yang lu siapin yaitu lu harus punya boneka jelangkung yang lu bisa buat sendiri dengan bahan-bahan rumah tangga atau barang-barang bekas di sekitar kalian. Contohnya nih, gayung atau batok kelapa untuk membuat kepalanya, dan untuk bagian badannya ini cukup dengan sebuah kayu yang diikat seperti menyerupai tanda salib. Nah, untuk pakaiannya kalian cuma membutuhkan kain bekas bila perlu yang berwarna putih, dan yang terakhir kalian harus menyiapin sebuah alat tulis berupa pena atau spidol yang harus diikat di bagian bawah jelangkung tersebut. Nah, fungsi spidol ini untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut. Setelah itu, untuk memulai permainan ini, kalian harus membutuhkan 3 orang teman yang mana 2 untuk memegang jelangkung tersebut dan satunya lagi itu sebagai pawang jelangkung. Nah, kalau lu udah siap, ucapkan mantra ini. Jelangkung, jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, jelangkung, jelangset, datang tak diundang, pergi tidak diantar. Ucapkan mantra tersebut berkali-kali sampai boneka tersebut ini telah dirasuki makhluk halus. Beberapa ada yang bilang katanya nanti boneka ini bakalan seberat manusia. Ya bisa dibilang beratnya itu sekitar 50 kilo mungkin. Setelah itu lu bisa deh untuk berkenalan dengan makhluk halus tersebut dan menanyakan berbagai macam informasi. Nah, kalau udah selesai, kalian jangan lupa untuk berpamitan dengan makhluk halus tersebut. Ada yang bilang juga salah satu teman kalian harus mengantarkan boneka tersebut ke kuburan makhluk halus atau hal buruk akan terjadi pada kalian. Kedua, Crossroad Demon. Crossroad Demons adalah sebuah ritual pemanggilan setan di mana lu akan melakukan sebuah perjanjian melalui setan dengan menjual jiwa lu. Nah, permainan ritual pemanggilan setan ini sangat terkenal di Amerika Serikat karena di beberapa informasi yang gua dapat, Robert Johnson adalah sebuah musisi blues Amerika yang cukup terkenal. Nah, dia ini memiliki peringkat kelima dari 100 daftar gitaris terbaik. Menurut gosip yang terdengar di Amerika Serikat, Robert Johnson ini telah melakukan perjanjian dengan iblis agar bisa menjadi penyanyi blues yang paling terkenal. Cara memainkan Crossroad Demons ini gampang banget. Lu harus membutuhkan box kecil yang berisi foto lu, tanah kuburan, dan tulang dari kucing hitam. Setelah itu lu pergi ke perempatan jalan dan gali sebuah lubang di tengah perempatan jalan tersebut dan kubur kotak yang berisi bahan tadi di lubang tersebut. Lalu tunggu beberapa saat, nanti akan muncul setan berwujud manusia yang siap mewujudkan permintaan lu dengan harga yang setara, yaitu jiwa lu sendiri. Ketiga, Ouija board.
Ouija board merupakan sebuah permainan yang biasa digunakan oleh para pemain untuk berinteraksi dengan hantu yang menggunakan media papan khusus. Nah, papan Ouija biasanya terdiri dari susunan abjad A sampai Z, angka 0 sampai 9, tulisan ya atau tidak, dan tulisan selamat tinggal. Asal kalian tahu, permainan ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Tiongkok lebih dulu menggunakan alat ini sejak beberapa abad yang lalu. Awalnya, papan Ouija tidak digunakan untuk permainan, tetapi digunakan untuk sarana ritual yang berinteraksi dengan roh. Nah, cara untuk memainkan permainan ini gampang banget. Ya, kalian harus punya papan Ouija board. Kalau lu nggak punya, ya kalian tinggal print sendiri dari Google. Nah, untuk memulai permainan ini, lu harus mengumpulin 3 atau 6 temen lu untuk bermain. Lu sebaiknya memainkan di tempat yang gelap dan nyalakan lilin biar agak terang, dan sebaiknya jangan pernah memainkan di rumah. Kalau lu dan teman-teman lu udah siap atau udah serius, lu letakkan jari tengah dan telunjuk ke pointer di papan tersebut, lalu lakukan 3 putaran untuk membuka portal ke dunia lain. Lalu tunggu sebentar dan tunggu pointer bergerak random. Nah, kalau udah bergerak, lu bisa deh menanyakan pertanyaan sederhana kepada makhluk tersebut. Nanti makhluk halus tersebut akan menggerakkan pointer yang lu dan teman-teman lu pegang dan menjawab pertanyaan yang lu tanyakan melalui huruf yang diarahi dengan makhluk halus tersebut. Nah, kalau lu udah selesai bermain, buat lagi lingkaran untuk menutup portal ke alam sana dan ucapkan selamat tinggal kepada makhluk halus tersebut. Keempat, Bloody Mary. Bloody Mary merupakan sebuah permainan pemanggilan arwah yang terkenal di Inggris dan Amerika. Permainan ini sebenarnya banyak teori tentang sejarah Bloody Mary. Ada yang bilang dia ini penyihir, ada yang bilang dia ini dibunuh oleh kekasihnya, tapi yang paling terkenal adalah Bloody Mary adalah seorang wanita yang bunuh diri di depan cermin akibat patah hati. Asal kalian tahu, nama asli dari Bloody Mary tersebut yaitu Mary Tudor, yang merupakan Ratu Inggris yang memerintah pada tahun 1553 hingga kematiannya pada tahun 1558. Dia mendapatkan julukan Bloody Mary karena membantai ratusan orang dengan membakar mereka di tiang panjang. Nah, permainan ini yang mengharuskan setiap pemain untuk memanggil hantu Bloody Mary yang melalui cermin kamar mandi. Sebenarnya cara melakukan permainan ini sangat mudah. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus memainkan permainan ini di atas jam 12 malam. Lalu kalian pergi ke kamar mandi kalian yang ada cerminnya. Setelah itu kalian matikan lampu kamar mandi kalian sembari menghidupkan lilin untuk menerangi kamar mandi kalian, dan posisi kalian harus menghadap ke cermin, lalu tutup mata kalian dan sebut nama Bloody Mary sebanyak 3 kali. Setelah itu buka mata kalian dan lihat ke cermin tersebut, maka bayangan kalian yang ada di cermin akan muncul sosok Bloody Mary. Jika tidak berhasil, lakukan berulang kali sampai bayangan kalian yang ada di cermin itu muncul sesosok Bloody Mary. Perlu diingat, Bloody Mary bukanlah arwah yang baik. Jika kalian mengajukan pertanyaan, dia juga tidak akan memberikan kalian jawaban apapun. Jadi, jika kalian berhasil memanggilnya, segeralah mematikan lilin dan nyalakan lampu agar sosoknya hilang dari cermin. Ya, meskipun tidak menjamin kalian aman, kalian telah memanggilnya dan kalian tidak bisa mengusirnya begitu saja. Jadi, berhati-hatilah. Kelima, Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo atau One Man Hide and Seek yaitu permainan petak umpet dengan roh halus. Nah, permainan ini berasal dari negeri Sakura dan tidak diketahui sejak kapan mulainya dimainkan. Yang jelas, dalam permainan ini seseorang akan bermain petak umpet sendirian dengan makhluk halus. Permainan ini harus dilakukan di rumah kalian dan kalian harus mastiin bahwa rumah kalian itu dalam keadaan sepi. Nah, sama seperti jelangkung yang punya ritual tertentu, Hitori Kakurenbo pun demikian. Untuk melakukan permainan ini, seseorang harus memiliki boneka binatang berkaki yang diisi dengan beras, kuku, serta dijahit dengan benang merah. Cara memainkan permainan ini, pertama-tama kalian harus ngasih nama boneka tersebut
kemudian potong bagian perutnya dan keluarin isinya, lalu jahit kembali boneka dengan benang merah. Pada saat jam 3 subuh, pergi ke kamar mandi dan isi bak kamar mandi kalian dengan air. Nah, setelah itu pegang boneka yang udah kita kasih nama tadi, terus ngomong 3 kali dengan kencang. For the first time sebut nama kalian sendiri, gonna be it. Nah, setelah itu taruh boneka di dalam air dan matikan lampu di seluruh bagian rumah. Televisi boleh menyala, tapi harus di saluran kosong. Setelah itu tutup mata lo dan hitung sampai 10. Balik ke kamar mandi dan teriak I found you, nama boneka kalian, sambil menusuk boneka dengan pisau, lalu dilanjutkan dengan okay, now nama boneka kalian is this. Di sini diyakini sebagai iblis. Nah, setelah itu kembalikan boneka ke tempat awalnya. Terus kalian ini lari dan bersembunyi sambil memegang botol berisi air garam. Nah, hal-hal aneh akan mulai kalian rasakan, kayak adanya bau aneh, perubahan suhu, televisi berganti-ganti channel, dan keanehan lainnya. Jika kalian ingin mengakhiri permainan ini, masukkan air garam ke dalam mulut kalian. Cari boneka kemungkinan tersembunyi di tempat yang susah ditemukan. Setelah ketemu, sembur boneka dengan air garam, kemudian teriak I won, dan jangan lupa membakar boneka agar kalian tidak dihantui. Nah, permainan ini sangat berisiko buat kalian semua, jadi jangan pernah melakukannya karena permainan ini merupakan permainan kejar-kejaran sama makhluk halus. Dan jika lu nggak berhasil memenangkan permainan ini atau gagal menemukan boneka, lu akan dihantui seumur hidup lu. Nah, itulah tadi pembahasan 5 ritual pemanggilan setan. Bagaimana? Apakah kalian ingin memainkannya? Gua harap sih kalian jangan memainkannya. Ya, karena gua cuma takut jika ada apa-apa yang terjadi kepada kalian. Dan gua nggak bertanggung jawab jika kalian memainkan permainan tersebut dan banyak hal yang terjadi pada kalian. Dan jika kalian pengen gua mencoba salah satu permainan tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gua akan membuat videonya sesuai request kalian. Oke, terima kasih yang telah mengklik video ini. Like jika suka dan dislike jika video ini membosankan. Saya Aji dan sampai bertemu di malam selanjutnya. Bye and good night.